Bandingkan dengan peperangan yang dilakukan oleh Syiah misalnya, yang membunuh dalam sepekan tak sampai di dalam Masjidil Haram, orang sedang ihram, 35.000 orang. Jadi Syiah yang haus darah, Wahabi yang tertuduh. Sah? Lagi pula yang dilakukan ni, yang sering keluar-keluar ni saudara-saudara kita dari Asy'ariyah, sah? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Hati-hati dengan Wahabi itu, nanti kalau mereka berkuasa ini, ya akhi, antum kalau tidak punya dalil jangan memfitnah, gitu ya. Orang kalau dengar begini itu takut, orang teroris jadinya, sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Dasman Yahya Ma'ali mengklarifikasi tuduhan bahwa Wahabi haus darah dengan membandingkan jumlah korban konflik dengan kekejaman Syiah. Beliau menegaskan pentingnya belajar agama berdasarkan dalil, bukan fitnah, serta mengajak umat Islam memahami sejarah dan politik dengan bijak. Mari kita simak bersama videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Jazirah Arab. Sekarang di situ ada negara Jordan, Yordania, ada negara Palestina, semoga Allah bebaskan dari cengkraman Yahudi. Kemudian ada Syria, semoga dibebaskan dari orang Syiah Rafidah, Nusairiyah. Kemudian Lebanon, semoga juga dibebaskan dari orang-orang Syiah. Wah, semuanya, ya Allah subhanallah, berbahaya sekali rupanya ya. Di utara itu semuanya banyak orang Syiah, termasuk Palestina sendiri ingin dikuasai oleh Syiah. Untuk membebaskan Palestina tidak, bukan membebaskan Masjid Al-Aqsa, bukan, tapi untuk kekuasaan politisnya. Nah, mereka tidak yakin Masjid Al-Aqsa itu di Palestina. Baitul Maqdisnya orang Syiah itu di langit, bukan di bumi. Jadi kalau ada yang berharap Syiah akan membebaskan Palestina, Baitul Maqdis, berarti dia mimpi di siang bolong. Ini ketidaktahuan, kalau tidak mau dikatakan kejahilan yang dipelihara. Ini kalau banyak tokoh yang tak paham ini. Masalah tokoh, ya, kalau dihilangkan hanya di tokoh. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi di wawancara dengan radio dengan radio Rusia, orang Syiah mau dengarkan, tidak paham nanti bahasa. Dia bicara kapan hendak menyerang Israel. Dia bahasanya, tunggu dulu orang Palestina dihabisi dulu, dah habis dulu baru serang. Dari mana Anda akan menyerang? Mereka bilang dari Yaman. Yaman kan tidak punya perbatasan langsung dengan Israel. Ternyata tujuannya bukan Yaman, menghancurkan Arab Saudi. Mau dengarkan? Enggak paham juga, nantilah selesai kajian. Mau yang ada mau dengar nanti kita dengarkan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tujuan mereka ke Yaman bukan untuk membela Palestina, tapi untuk menyerang Arab Saudi. Makanya tuan-tuan yang ngungkit-ngungkit kenapa Arab Saudi tidak berangkat ke Palestina. Ya, ini orang-orang yang tidak paham militer, orang yang tidak paham politik, cuman jadi pengamat politik. Itu masalahnya. Ini banyak pengamat yang perlu diamati lagi. Ya. Dari mana mereka datang? Dari Yaman, tadi sudah Syiah. Masuk dari Syam melalui orang Syiah. Dan mereka sengaja menarik Arab Saudi untuk masuk ke kancah ini supaya digulai di sana. Kalau masuk kancah, digulai. Nah, habis itu nanti menjerit Arab Saudi, minta bantuan negara-negara Islam, semuanya angkat tangan. Kami tidak. Jelas? Tidak tahu ya. Dulu ketika Irak menginvasi Kuwait, yang mengharuskan Arab Saudi harus bantu Kuwait karena bertolaknya serangan mengembalikan kota Riyadh dari Kuwait. Dulu kan direbut Riyadh oleh orang-orang pendukung Turki dan Mesir. Akhirnya mereka bertolak mengembalikan kota. Kalau kitanya Bandung Lautan Api ya. Lebih kurang begitu. Jadi mereka, tapi bukan lautan api. Ini juga harus perlu ditonton catat dengan baik ya. Sebab orang sering membuat memframing buruknya Wahabi itu haus darah. Haus darah kata mereka.
Padahal dalam 60 tahun 40 peperangan, yang meninggal dalam 40 peperangan itu hanya lebih kurang 4.500 orang. Seperti disebut oleh Muqaddam dalam Inwanul Majd di Tarikh Najd. 4.500 banyak. 40 peperangan banyak. Hah? Dalam 60 tahun banyak. 4.500 sedikit dia. Antum hitungnya rupiah apa dolar? Hah? Sedikit. Nah, sedikit. Bandingkan dengan peperangan yang dilakukan oleh Syiah misalnya, yang membunuh dalam sepekan tak sampai di dalam Masjidil Haram, orang sedang ihram 35.000 orang. Jadi Syiah yang haus darah, Wahabi yang tertuduh. Sah? Lagi pula yang dilakukan ni, yang sering keluar-keluar ni saudara-saudara kita dari Asy'ariyah, sah? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Hati-hati dengan Wahabi itu, nanti kalau mereka berkuasa ini. Ya akhi, antum kalau tidak punya dalil jangan memfitnah, gitu ya. Orang kalau dengar begini itu takut, orang teroris jadinya, sah? Sebenarnya tidak payah. Ada tuan-tuan punya orang tua pergi haji sekarang? Tidak ada di ujung batu orang ini haji. Tidak ada. Subhanallah, kalau saya tahu saya pindah kuota ke sini kemarin. Daftar di sini. Tidak ada orang Jumat haji. Ada. Nah, coba tanya, telepon mereka. Ketakutan atau aman di sana? Hah? Tapi masih banyak juga orang-orang hebat, orang pintar, yang penggelar doktor, yang gelar LC, yang percaya juga isu-isu dusta ini. Yang melariskan dokter LC pula kadang sebagiannya. Jadi memang gara-gara hati yang buta, mata tak bisa melihat lagi yang nyata. Nah, jadi karena mereka selalu menggaung-gaung seperti itu, saya katakan Imam Asy'ariyah Ibnu Tumar di Maroko dulu dalam 7 peperangan dalam rentang waktu 9 tahun, seperti disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam, itu menghabisi Ahlus Sunnah 200.000 orang. Set. Mana yang banyak 200.000 sampai ibu mati? Hah? Kok lambat tuh ngitungnya saya? 200.000 berapa nolnya? Gitu aja kok repot ya. Nah, 200.000 nolnya berapa? 5. Kalau 4.500 nolnya berapa? 2. Mana yang banyak 5 daripada 2? Tapi kan itu nol, Ustaz. Nol kan tidak ada nilainya. Kalau nol taruh depan tidak ada nilai, tapi nol di belakang banyak nilainya. Makanya nol jangan taruh di depan. Jadi mana yang bagian-bagian nol jangan di depan, belakang aja. Kalau di depan tidak ada nilai. Jadi mana yang kosong-kosong, ya akalnya jangan taruh depan, nanti tidak bernilai kita. Tapi kalau yang berisi-berisi taruh depan, 1 aja depan dah lumayan tuh, sah? Apalagi kalau 9 di depan. Masya Allah, dikasih 0,5 sudah 900.000. Jadi 200.000 dalam 7 tahun, dalam 9 tahun 7 peperangan. Habis itu yang salah tetap Wahabi. Yang dalam 40 peperangan korbannya hanya 4.500. Nanti cari-cari alasan. Ini alasan agama, ini alasan politik. Apapun alasan, nak politik, nak agama, Anda kejam. Sah? Sah ya? Apapun alasannya, nak alasan politis, nak alasan agamis, Anda pembunuh. Sah? Oleh sebab itu jangan diangkat-angkat juga kasus yang fitnah-fitnah seperti ini. Takut kita umat Islam jadinya, sah? Orang nak ngaji takut, oh itu jangan ngaji semua Wahabi itu, haus darah. Dah berapa orang yang mati di sini? Hah? Sudah berapa orang yang diusir dari sini? Enggak ada kan? Oh kaji itu haram semua tuh, enggak ada yang halal. Sejak tadi belum ada kita bilang haram satu. Jadi kadang-kadang fitnah-fitnah. Begitulah tuan-tuan. Orang kalau tidak punya dalil, tidak punya hujah, selalu datang fitnah. Kalau punya dalil, tidak perlu kita fitnah lagi. Ini yang benar, ini dalil, selesai. Nah, makanya, Syekh, mananya banyak 4.500? 40 peperangan. Ini 200.000, 7 peperangan. Mana yang haus darah? Hah? Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi oleh sebab itu, yang seperti ini jangan diungkit-ungkit sebenarnya, supaya masyarakat tidak takut mengaji. Ya terserah, nak ngaji dengan antum, nak ngaji dengan kita, tidak ada masalah. Yang penting ngaji kan? Nah, cuman dengan ilmu, bukan dengan fitnah. Jelas?
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Ustadz Dasman Yahya Ma'ali membahas kondisi Jazirah Arab saat ini, termasuk negara-negara seperti Yordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Beliau menyoroti pengaruh kelompok Syiah yang berusaha menguasai Palestina bukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa, tetapi demi kepentingan politik mereka sendiri. Beliau juga menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami strategi politik dan militer, terutama terkait konflik di Timur Tengah. Beberapa pihak mempertanyakan mengapa Arab Saudi tidak langsung turun tangan dalam konflik Palestina, padahal ada strategi besar yang perlu dipertimbangkan. Dalam ceramahnya, beliau juga mengkritik propaganda yang menyudutkan Wahabi sebagai kelompok haus darah. Padahal, dalam 40 peperangan selama 60 tahun, korban yang jatuh hanya sekitar 4.500 orang. Sebaliknya, kelompok Syiah dalam waktu singkat bisa membantai puluhan ribu orang. Ustadz Dasman menekankan pentingnya belajar agama dengan dalil yang kuat, bukan berdasarkan fitnah dan propaganda. Beliau mengajak umat Islam untuk tidak takut dalam menuntut ilmu dan memahami realitas politik serta sejarah dengan baik. Demikian video yang dapat kita bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.